Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dalam program Fajar Hidayah tentunya ya. Dan tentu telah hadir narasumber kita setiap Ahad pagi ya. Di kesempatan Fajar Hidayah kali ini ada Ustadz Widodo Heri. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Semangat juga tentunya. Tetap semangat. Semangat untuk pagi ini menyampaikan yang bermanfaat Ustadz ya bagi pemirsa insyaallah. Dan di kesempatan pagi hari ini insyaallah temanya menarik Ustadz ya. Iya. Siapa yang harusnya mengelola keuangan keluarga nih Ustadz ya? Iya, kira-kira gitu. Baik, dan nanti pemirsa juga bisa bergabung, bertanya bersama kami di line telepon di 0271 679 3000 atau di 0811 255 3000. Di saja pertama kita akan langsung simak pemaparan atau mukaddimah dari Ustadz Widodo Heri. Silakan Ustadz. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio di jaringan dakwah Masjid Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang sejuk ini marilah kita sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberikan nikmat tiada tara bagi kita semua sehingga kita di pagi hari ini bisa menghirup udara yang sejuk, udara yang segar, dan kita bisa menikmati segala karunia dari Allah Ta'ala. Kita masih berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya mari kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua kita gunakan dan kita maksimalkan dalam rangka meningkatkan keimanan, keislaman kita, serta keihsanan kita. Dan tentunya mari kita jaga, jangan sampai lepas dari diri kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah menjadi suri tauladan buat kita semua. Kita ikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam rangka muamalah maupun ibadah, dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kita jaga sampai akhir hayat kita semua. Ibu bapak sekalian, pemirsa TV dan pendengar radio yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang lagi mengenai bagaimana mengelola keuangan sebuah keluarga. Secara prinsip, ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah memutuskan untuk berkeluarga, maka fitrah yang menjadi kewajiban memberi nafkah adalah menjadi tanggung jawab suami. Suami wajib bekerja, suami wajib mencari maisha, mencari penghasilan, dan tentunya dilandaskan pada sesuatu yang thayyib, halalan thayyiban. Dan kemudian pasangan hidupnya, istri, tentunya bertanggung jawab untuk mengelola dan merawat aset keluarga yang sudah dicari oleh suami. Karena suami adalah pemimpin dalam keluarganya, dan istri juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Kalau suami pemimpin dalam keluarganya, sedangkan istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Dan masing-masing suami istri tersebut insya Allah akan ditanya tentang kepemimpinannya kelak di yaumil akhir. Nah, bertolak dari titik ini, maka sesungguhnya ibu bapak sekalian, pernikahan adalah sesuatu yang mulia. Pernikahan adalah satu jenjang yang sangat mulia yang diperintahkan oleh Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
Dan pernikahan merupakan ibadah yang paling panjang. Karena apa? Karena ibadah pernikahan adalah seumur hidup kita, pernikahan adalah semaksimal kita bisa bertahan ke pernikahan tersebut. Sehingga ketika pernikahan itu kita jadikan sebagai ibadah, maka pernikahan adalah ibadah terpanjang dalam hidup kita. Di surat An-Nisa ayat 1, Allah SWT sudah menginformasikan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yuhannas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, ini diseru untuk semua manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan pelihara hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ini diseru kepada kita semua umat manusia, dilandasi pada ketakwaan kepada Allah. Allah mengingatkan bahwa yang menciptakan itu hanya Allah. Dan kemudian Allah menciptakan pasangan kita, Allah menciptakan istri kita. Dan dari keduanya, suami istri, maka Allah perintah untuk berkembang biak, laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan tentunya kembali diseru kepada Allah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan mempergunakan nama yang kamu saling meminta satu sama lain. Dan pelihara hubungan silaturahim satu sama lain. Dan Allah sangat menjaga dan mengasihi kita semua. Ini satu perintah untuk kita, landasan kita untuk berumah tangga. Jadi berumah tangga adalah dilandasi pada nilai-nilai ketikawan kita kepada Allah. Di surat yang lain, di surat An-Nur ayat 32, Allah memerintahkan untuk menikahkan siapa yang mampu di antara kita semua. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa immaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahanya yang laki-laki dan hamba-hamba sah yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberinya lagi Maha mengetahui. Allah sungguh sangat bertanggung jawab ketika Allah Maha bertanggung jawab ketika Allah memerintahkan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu. Kemudian di akhir ayat disampaikan jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Ini satu bentuk kesungguhan, kemuliaan seseorang ketika memang sudah siap menikah, maka segera menikah. Dan jangan takut miskin, karena Allah lah yang nanti akan memperkayakan. Jangan takut atas rezeki Allah. Allah nantinya akan mengatur rezekinya itu. Maka tentunya tujuan pernikahan yang sering kita dengar di surat Ar-Rum 21, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, itulah menjadi tujuan pernikahan. Sehingga dengan demikian ketika sepasang suami istri berumah tangga, yang menjadi tujuan utama adalah mewujudkan satu mahlike rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah di sini tentu Dia Allah menciptakan untukmu istri-istri dan jenis sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini satu tujuan
utama membangun mahlike rumah tangga. Jadi ada 3 pilar di situ keluarga Islami, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Ada ketenangan dan ketentraman, sakinah, dan kemudian ada mawaddah, ada cinta yang mendalam dan penuh romantika, dan tentunya ada rahmah di situ, yaitu kasih sayang yang penuh empati dan pengorbanan. Nah, Ibu sekalian, tadi sampaikan bahwa pernikahan adalah perjalanan panjang ibadah suami istri. Tugas seorang suami adalah bagaimana memimpin keluarga tersebut. Tugas seorang suami adalah bagaimana suami itu paham tentang visi dan misi berumah tangga. Tugas seorang suami adalah bagaimana agar bijak dalam mengambil keputusan dalam berumah tangga. Sementara seorang istri punya tugas adalah membantu, mengarahkan, mengambil keputusan para suami, mengingatkan jalan panjang yang harus ditempuh agar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, dan tentunya komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Itulah hakikat sebenarnya kita membangun rumah tangga. Ibarat melakukan perjalanan panjang, suami seorang yang menyupir kendaraan tersebut, istri sebagai navigator yang senantiasa mengingatkan para suami agar jalannya tetap sesuai dengan apa yang menjadi tujuan masing-masing dalam berkeluarga, sesuai dengan visi dan misi, dan tentunya Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman kita semua. Nah, tugas suami adalah memberi nafkah kepada istri. Itu menjadi satu kewajiban. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan penghasilan, siapa yang akan mengelola keuangannya sehari-hari? Apakah oleh suami semuanya atau oleh istri? Atau kombinasi di antara tersebut? Memang kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan dalam praktek sehari-hari, banyak yang bervariasi dalam mengelola keuangan tersebut. Ada yang sepenuhnya dipegang oleh suami, ada yang sepenuhnya juga ekstrim diserahkan kepada istri, dan ada yang dikomunikasikan, dimanage bareng-bareng antara suami dan istri. Yang jelas, pernikahan itu memunculkan hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami menjadi hak istri, dan kewajiban istri menjadi hak suami. Itu romantikanya berumah tangga, sehingga dengan demikian ketika sebuah rumah tangga punya memahami kewajiban dan hak masing-masing, memahami kewajiban masing-masing, insya Allah keluarga tersebut akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kembali kepada keputusan siapa yang harus mengelola keuangan di dalam rumah tangga. Tadi saya sampaikan bahwa yang memberi nafkah tugasnya adalah suami. Di surat An-Nisa ayat 34, insya Allah sering kita dengar, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahuma 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wassalihatu qanitatun khafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung, qawwam di sini sebagai pelindung bagi perempuan, bagi istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Nah ini, laki-laki memberikan nafkahnya dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Ini landasan berpijak kita semua bahwa laki-laki itu qawwam, pelindung bagi istrinya, dan Allah telah melebihkan mereka laki-laki atas tanggung jawab itu atas perempuan. Dan laki-laki itu wajib memberi nafkah kepada keluarganya. Keluarga di sini adalah anak-anak dan hartanya, suami istrinya. Dan mohon maaf, misalkan suami sudah berpisah dengan istri karena alasan tertentu, cerai, kemudian masing-masing ada anak, dan anak itu diikut sama istri, itu tidak melepas kewajiban, tetap suami berkewajiban menafkahi anaknya. Dan yang penting lagi bahwa tugas suami dan istri adalah di surat At-Tahrim ayat 6,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini ayat sabu jagat yang menunjukkan tanggung jawab seorang suami dan istri bagi orang yang beriman adalah pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Balik kepada kewajiban mengelola keuangan. Siapa yang berhak mengelola keuangan? Dua sekalian, memang mengelola keuangan di dalam keluarga tadi mencari nafkah tugas suami. Namun demikian, atas izin dari suami pun istri bisa juga ikut mengelola keuangan tersebut. Maka yang penting adalah bagaimana mengkomunikasikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tersebut. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga dan akan ditanya tentang kepemimpinan. Di suatu hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 215 dari Ibnu Umar disampaikan, warajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Orang laki-laki atau suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Demikian pula seorang istri, wal mar'atu wa ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyati. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dari masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya amanah yang harus ditunaikan dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, kembali lagi siapa yang akan mengelola, maka tergantung dari masing-masing. Tergantung dari kesepakatan di antara keluarga tersebut. Suami yang memegang peran penting sebagai penanggung jawab untuk menyediakan nafkah keuangannya untuk rumah tangga. Kemudian pengelola keseharian tentunya karena istri mendapatkan nafkah untuk kebutuhan operasional hari-hari, maka istri punya tanggung jawab juga untuk mengelola keuangan tersebut. Maka di sini ada kolaborasi, ada sinergi, ada kebersamaan antara suami istri dalam mengelola keuangannya, dan masing-masing punya tanggung jawab. Ada beberapa variasi, ada beberapa kondisi keuangan, pengelolaan keuangan di dalam sebuah keluarga yang lazim, yang umum dan sering kita dapatkan, yaitu suami mempunyai penghasilan yang cukup, kemudian tentunya karena tugas suami mencari nafkah, maka peran istri adalah fokus mengurus keluarga. Tentunya di sini peran suami dominan sekali dalam mengatur keluarga. Ini biasa umum dan secara tradisional pengelolaan keuangan seperti itu. Jadi dipegang oleh suami karena suami sebagai pencari nafkah tunggal. Sedangkan peran istri adalah bagaimana fokus mengurus keluarga. Tentunya ini kan akan ideal ketika penghasilan dari suami cukup memenuhi semua kebutuhan, keinginan, dan kewajiban dalam rumah tangga tersebut. Kemudian kondisi yang kedua, ketika penghasilan suami itu kurang dalam memenuhi kewajiban, memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut, tetap peran suami mencari nafkah itu harus ada, selalu ada. Dan istri bisa berperan untuk membantu mencari tambahan penghasilan, tetapi bukan yang pegang pokok. Nah, tentunya dengan alasan ekonomi seperti ini dan izin dari suami tentunya diperbolehkan saling tolong menolong satu sama lain, karena balik rumah tangga merupakan tanggung jawab. Jadi ketika penghasilan suami kurang untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, baik kewajiban maupun kebutuhan hidupnya, maka ketika itu penghasilan suami kurang, maka atas izin dari suami, maka istri diperbolehkan untuk membantunya. Kemudian ada juga yang kondisi penghasilan suami sudah mencukupi mencari, namun demikian istri punya keinginan ada aktivitas yang bersifat produktif karena istri punya kompetensi di situ. Maka ini ketika seorang istri memutuskan untuk mencari nafkah agar bisa berkontribusi di rumah meskipun penghasilan suami sudah mencukupi, maka satu hal yang harus dilandasi adalah harus izin dari suami dan tidak melalaikan kewajibannya sebagai seorang rumah tangga. Jangan sampai
karena ingin punya kegiatan-kegiatan produktif dalam setiap harinya, misalkan ikut bekerja, entah itu jadi ASN ataupun berwirausaha, tetap menjadi tugas seorang istri adalah bagaimana memanage keluarga tersebut. Jadi jangan sampai karena kesibukannya lupa untuk mengolah keluarga. Kemudian kondisi yang lain yang mungkin tidak ideal, ada suami yang tidak mampu untuk bekerja lagi. Banyak faktor, misalkan sakit atau mungkin usia sudah lanjut, tidak memungkinkan untuk mencari nafkah, sehingga suami terpaksa tidak bisa bekerja mencari penghasilan. Maka di sini kolaborasi dan kasih sayang, keikhlasan dan tanggung jawab akhirnya diambil alih oleh istri, sehingga istri menjadi pencari nafkah tunggal di situ. Maka penting ini ketika seorang istri mengambil peran tugas dari seorang suami, ini menjadi bagian dari kehikmatan ibu rumah tangga, menjadi bagian dari keikhlasan ibu rumah tangga untuk mengambil alih tanggung jawab seorang suami. Dan ini tentunya tidak tertutup kemungkinan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam sebuah rumah tangga. Bisa jadi hari ini seorang suami masih sehat walafiat, mungkin 1 hari 2 hari ke depan suami sudah tidak mampu menghasilkan, maka disitulah peran sebuah keluarga memanage uang tersebut. Maka di beberapa kesempatan kami sampaikan pentingnya kita dalam mengelola keuangan adalah tidak semua penghasilan itu kita belanjakan, tetapi kita sisihkan, kita cadangkan untuk hal-hal yang darurat, baik dari sisi internal karena kita pencari nafkah tunggalnya sudah tidak mampu menghasilkan karena sakit, karena utuh dan sebagainya, atau karena faktor eksternal, misalkan karena maisahnya yang sudah tidak bisa dipertahankan atau bangkrut atau kena PHK, maka pentingnya adanya cadangan darurat. Cadangan darurat ini bisa kita gunakan untuk mempertahankan kehidupan. Banyak praktisi menyampaikan cadangan darurat itu bisa 6 kali penghasilan atau 12 kali penghasilan, semakin banyak semakin bagus. Dengan demikian ada kesempatan untuk take over, pengambil alih tugas dari suami menjadi diambil alih oleh istri, sehingga kehidupan rumah tangga bisa berjalan. Kemudian bisa juga kolaborasi, tadi sudah saya sampaikan, kolaborasi antara keduanya, masing-masing sebagai pencari nafkah, suami dan istri, dan karena memang berkolaborasi, maka tentunya ini satu penting untuk menjadi pembagian tugas di antara suami istri. Yang penting adalah masing-masing harus berkomunikasi dengan baik, jangan sampai melewatkan, jangan sampai melalaikan amanah yang diberikan kepada suami dan istri. Yang pokok adalah tugas seorang suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian istri atas hasil nafkah yang diberikan oleh suami, maka tugasnya adalah dikelola dengan baik, dengan amanah. Tentunya seorang istri nanti akan dimintai pertanggungjawabkan apakah pengelolaan keuangannya sudah benar atau tidak, penggunaannya apakah sudah untuk digunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah atau jalan-jalan mengikuti jalan-jalan setan, dan digunakan untuk dikonsumsi untuk halalan thayyiban atau tidak. Nah, ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Demikian pula suami ketika mencari maisha akan ditanya bersumber dari mana dan digunakan untuk apa. Maka sungguh indah ketika sebuah rumah tangga memahami apa yang menjadi kewajiban masing-masing, apa menjadi hak masing-masing, dan tentunya inilah tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masing-masing tahu visi dan misinya, dan masing-masing berfungsi sesuai dengan peran dan tugas serta kewajiban masing-masing. Demikian barangkali ibu bapak sekalian di pagi hari ini, semoga menginspirasi kita semua, semoga memberikan semangat bagi kita untuk mari kita kelola keuangan keluarga kita, dan mari kita wujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan cara kita kelola keuangan kita dengan baik sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Taala. Demikian, terima kasih. Baik, demikian ya pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Pemaparan dari Ustadz Widodo Heri terkait dengan keuangan keluarga, dan tentunya nanti pemirsa dapat bertanya
bersama kami di line telepon di 02716793000 atau di 0811 di 2553000. Namun sebelumnya kita harus ikuti jeda pariwara yang berikut ini. Baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Fajar Hidayah di kesempatan pagi hari ini. Dan di sesi kedua insya Allah kita akan jawab beberapa pertanyaan baik di line telepon atau di WhatsApp ya di 02716793000 atau di 08112553.000. Di line telepon Ustaz kita sapa terlebih dahulu. Sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sepertinya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, dengan Ibu siapa di mana? Ya, ini dari Ibu Siti Boyolali, Ustaz. Oh, ya. Monggo Bu Siti. Dari Boyolali. Ya, silahkan Ibu. Ibu Siti dari Boyolali ya. Begini Ustaz, maaf ini agak panjang itu maaf ya Ustaz. Begini, ini adalah satu rumah tangga, terus terang saja itu adalah anak saya. Saya sudah berusia 73 tahun Ustaz. Ya. Tapi anak saya itu nikah dalam umur yang masih sangat muda, 20 tahun. Sedangkan suaminya 21,5. Kemudian dalam perjalanan rumah tangga ini intinya suami bekerja hanya di perusahaan kecil dan sangat gajinya kurang begitu dijalankan sebulan. Nah ini terus anak saya itu selalu mencari tambahan, sedangkan bekerja dari pagi sampai malam setiap harinya anak saya yang putri itu. Nah tapi keadaan selalu kurang. Dengan sendirinya dia sampai mencari hutangan, terus terang saja itu dalam bank plecit begitulah. Sehingga bertumpuk-tumpuk akhirnya suaminya agak tidak berkenan. Nah ini terus anak saya apakah dosa, apakah bagaimana ini Ustadz solusinya? Anak saya sebetulnya ya sudah berusaha maksimal, tapi kenyataan begitu Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Terima kasih atas solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Siti saya di Boyolali. Ya, Ibu Siti di Boyolali ini menyampaikan mengenai rumah tangga putra-putrinya ya. Jadi banyak juga saat yang mengalami kondisi demikian. Ya, kondisi sekarang seperti ini ya. Jadi ada suami istri menikah muda. Sebenarnya nggak muda, 20-21 tahun itu sudah dewasa ya, seorang menikah. Artinya sudah mampu untuk mengambil keputusan secara bijak sesuai dengan kondisi yang syariah tentunya harusnya. Nah, dalam perjalanannya ternyata tidak semulus yang diharapkan. Dan ini bagian dari romantika sebuah rumah tangga. Ketika seorang suami punya penghasilan dan kemudian penghasilan tersebut setelah dibelanjakan tidak mencukupi, maka kemudian istri memutuskan untuk mencari penghasilan tambahan. Sehingga namun demikian setelah istri mencarikan penghasilan tambahan ternyata tidak cukup juga. Bahkan tadi akhirnya lari ke bank plecit ya, bank yang setiap hari nagih itu ya. Nah itu. Dan suami tidak berkenan. Nah, menanggapi kasus ini tentunya yang pertama yang harus dilakukan oleh anak-anak dari Ibu Siti Boyolali adalah menundukkan permasalahannya, bermusyawarah dulu suami istri. Itu satu.
bermusyawarah untuk mencari solusi. Dan tentunya ini karena ini sudah berjalan, maka harus carikan solusi. Tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, bukan, tetapi harus mencari solusi. Pertama tentunya hutang dari bank pelacit itu biasanya hutang bank pelacit itu tidak berbasis syariah biasanya. Ya. Maka ini yang penting, ini harus diselesaikan dulu agar keluarga kita berkah. Karena bagaimanapun juga riba adalah satu yang dilarang oleh Allah. Ini penting, yang pertama yang harus diselesaikan dulu. Yang kedua kemudian adalah coba masing-masing introspeksi diri, para suami, para istri, coba introspeksi diri. Kira-kira kenapa Allah belum mengizinkan atas kecukupan penghasilannya. Maka introspeksinya adalah cek kira-kira pengeluaran sehari-hari, pengeluaran tiap pekan, pengeluaran tiap bulannya, monggo dicek, bikin checklist, bikin daftar pengeluaran setiap hari, daftar pengeluaran tiap bulan, daftar pengeluaran setiap minggu. Coba dirundingkan dengan bijak, dengan baik, kira-kira ada nggak pengeluaran-pengeluaran yang bisa ditekan. Dalam kondisi yang darurat seperti ini, maka acuannya adalah berapa penghasilan yang kita peroleh, kemudian kita belanjakan, kita press, kita tekan betul-betul berapa penghasilan yang harus dibelanjakan. Itu harus menjadi bagian komitmen bersama. Tentunya insya Allah ketika bisa bermusyawarah satu sama lain, maka akan dapatkan solusi. Contoh misalkan beli beras. Apakah selama ini beli berasnya kualitas terbaik atau menengah atau rendah? Maka ketika kita ada kondisi kesulitan keuangan, kenapa tidak kita beli beras dengan harga yang paling murah? Atau konsumsi misalkan pulsanya, konsumsi pulsa ini karena pulsa ini sekarang bagian dari kebutuhan pokok. Maka apakah uangnya habis untuk beli pulsa? Moga-moga suaminya tidak berokok, karena kalau merokok sesuatu yang tidak baik. Moga-moga tidak. Atau mungkin ada pengeluaran yang seharusnya bukan satu kebutuhan, tetapi hanya untuk mengikuti tren, mengikuti keinginan. Nah, itu penting juga untuk dicek lagi. Nah, insya Allah ketika kita mampu menekan pengeluaran sampai dengan ya paling hanya kebutuhan minimal kita untuk bertahan hidup gitu kan. Ada satu hadis Rasulullah makan sekedar untuk menegakkan tulang punggung, ibarat seperti itu. Kalau memang makan tidak cukup 3 hari, 2 kali kenapa tidak? Kita makan sarapan pagi agak nanggung, makan malam agak sore, itu malah bagus gitu kan. Atau mungkin kita bisa press lagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi sekali lagi kami tidak menyarankan ketika ada kekurangan larinya ke pinjaman, auzubillah min dzalik, misalkan pinjol atau tadi bahkan bank pelacit. Sebaiknya hindari seperti itu. Jadi saran saya adalah monggo tekan biaya hidup seminimal mungkin. Yang penting bisa untuk bertahan hidup, yang penting bisa untuk melanjutkan kehidupan, misalnya bisa beraktivitas. Abaikan dulu keinginan-keinginan, abaikan dulu lifestyle yang tidak perlu, abaikan dulu godaan-godaan sosial. Mereka di usia-usia 20-21 kadang penampilan itu perlu pengakuan dari seseorang, pengakuan dari lingkungan. Nah, ini mungkin perlu dihindari. Maka kuncinya adalah monggo dimusyawarahkan suami istri, kemudian tekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, yang bersifat boros, dan kemudian tentunya disesuaikan dengan penghasilan. Dan terakhir, cek ibadah kita kepada Allah, cek kedekatan kita kepada Allah, cek sholat kita, apakah sholat kita sudah sesuai dengan tuntunan, cek apakah sholat kita sudah sesuai dengan apa yang diberitakan Allah dan Rasulullah. Karena ini bagian dari hubungan kita dengan Allah. Karena kenapa hubungan kita dengan Allah harus kita cek? Karena Allah yang memberikan rezeki kita semua. Jangan sampai karena hubungan kita dengan Allah renggang, kedekatan kita dengan Allah sangat tidak bagus, justru inilah yang akan menutup rezekinya.
Maka ikhtiar kita lakukan, menekan biayanya, menekan pengeluaran, kemudian tentunya kita harus yakin Allah itu Ar-Razzaq dengan cara kita meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah, dan kemudian kita curhat kepada Allah. Bangun sholat tengah malam, kita curhat kepada Allah, kita minta dibukakan rezeki oleh Allah, dan itu bagian dari ikhtiar kita berdoa kepada Allah, dan kita terakhir tawakal kepada Allah. Insya Allah janji Allah pasti akan dikabulkan kepada kita semua. Demikian Ibu Siti di Boyolali, semoga bisa menginspirasi putra putrinya dalam membangun rumah tangga. Baik, demikian ya Ibu Siti di Boyolali. Kita beralih ke WhatsApp ini, Ustaz. Ada banyak sekali yang masuk. Dari Pak Priyana di Subang. Pak Priyana, Subang. Ustadz, Ustaz, di Subang. Ustadz, terkait pengelolaan keuangan keluarga. Selama ini semua gaji saya serahkan semua ke istri. Sehingga setiap berangkat kerja, saya selalu minta uang saku ke istri. Yang demikian apakah sehat, Ustaz? Nah, ini dia. Menarik ini. Memang ada pola gaya seperti Pak Pri di Subang ya. Jadi seorang suami punya penghasilan, biasanya kalau punya penghasilan langsung diserahkan ke istri, biasanya karyawan atau ASN biasanya. Kalau pengusaha nggak mungkin itu. Gitu. Nah, kira-kira sehat nggak? Tidak. Nah, tentunya kita kembalikan di surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, gitu kan. Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan, bagi istri. Nah, karena apa? Allah sudah melebihkan sebagian dari laki-laki atas perempuan. Dan laki-laki memberikan nafkahnya dan hartanya kepada istri. Nah, memberikan nafkah dan nafkah dengan hartanya itu bagi seorang suami itu di surat Al-Baqarah 233 adalah sesuai dengan menurut kesanggupannya. Allah menyampaikan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan bagi ayah berkewajiban memberi nafkah dan memberi pakaian kepada ibu dan anaknya dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya. Jadi tugas seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan sesuai dengan kesanggupannya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah harus diserahkan kepada semuanya? Tentunya kondisi yang ideal adalah yang ideal adalah seorang suami tidak harus semuanya memberikan nafkah harta penghasilannya kepada suami, kepada istri, karena nanti agak ada tidak kemerdekaan ketika seorang suami ingin zakat, suami ingin infak, suami ingin bersedekah, masa harus meminta kepada seorang istri, padahal suami adalah penghasil yang menghasilkan uang tersebut. Suami yang mencari rezeki tentunya akan sangat bijak ketika kita berikan penghasilan kita kepada istri sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Monggo dikomunikasikan dengan baik. Misalkan untuk pengeluaran operasional keharian diserahkan kepada istri, untuk investasi dikelola oleh suami, atau mungkin pengeluaran yang besar dipegang oleh suami. Kemudian untuk zakat, infak dan sedekah dikelola oleh suami. Di situ ada pahala, ada keberkahan, sehingga masing-masing punya peran dan tugas masing-masing. Demikian. Demikian ya Pak Priyana di Subang. Kemudian dari Ibu Ira ini di Bandan. Ustadz, awalnya keuangan keluarga saya yang handle. Sudah seirit mungkin Ustadz saya kelola, hanya tetap minus. Akhirnya saya serahkan ke suami agar dihandle semuanya. Tapi malah tambah boncos Ustadz. Mohon pencerahannya. Boncos itu lebih parah. Lebih parah. Ibu Ira di Kendal memang
disinilah tadi saya sampaikan di kasus yang awal, disinilah pentingnya suami istri itu. Kalau saya analogikan itu kita sedang naik kendaraan, suami itu yang pegang setir, istri itulah yang jadi navigator. Ibarat kalau zaman sekarang suami yang pegang setir kendaraan, kemudian istri yang pegang Google Map, kira-kira gitu, untuk menuju satu tujuan. Nah, tujuan suami adalah memastikan sampai di tujuan, sedangkan tugas seorang istri adalah mengingatkan jalannya, belok kanan, kiri, kecepatan dan sebagainya. Maka perlu kolaborasi dalam mengelola keuangannya. Maka ketika pertama kali dicoba, ternyata ketika dikelola istri ternyata nggak cukup, masih minus. Begitu serahkan kepada suami malah tambah boncos. Maka penting di sini coba cek lagi Bapak sekalian. Pertama, hubungan kita, kedekatan kita dengan Allah. Coba curhat dengan Allah melalui sholat, zikrullah, tengah malam, coba. Kemudian kita curhat kepada Allah, mohon kepada Allah berikan kecukupan rezeki, dan tentunya yang berikutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar kita bersama berdua, monggo saling curhat, komunikasi satu sama lain, cek lagi checklist belanja kita bulanan, belanja kita mingguan, belanja kita harian, mana-mana yang perlu dikurangi, mana-mana perlu yang ditekan agar supaya mencukupi. Yang sehat adalah belanja kita, pengeluaran kita tentunya tidak melebihi penghasilan kita. Sekali lagi, penghasilan itu kalau di rumus matematika, penghasilan itu sama dengan gaya hidup plus tabungan. Berarti kalau sudah gaya hidupnya tidak bisa mencukupi, berarti ya nggak mungkin akan bisa nabung. Maka penting di situ lifestyle kita, gaya hidup kita dalam membelanjakan hartanya itu dipetani lagi. Dipetani berarti dilihat detail banget. Satu persatu belanja hariannya, belanja bulanannya, belanja mingguannya, monggo dicek. Kira-kira mana pos-pos yang harus bisa ditekan, mana pos-pos yang bisa dikurangi. Insya Allah itu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Yang penting komunikasi satu sama lain, suami istri, insya Allah akan jadi keberkahan di situ. Oke, demikian Mas Sofyan. Baik, demikian ya Ibu Ira di Kendal. Barangkali satu pertanyaan terakhir dari Mas atau Pak Bondan di Semarang. Pak Bondan Semarang ya. Ustadz, sebenarnya istri itu harus tahu semua total gaji atau pendapatan suami atau tidak? Nah, ada yang bilang tidak perlu. Ini bagaimana? Iya. Ini menarik nih Pak Bondan. Apakah seorang istri tak harus tahu semua penghasilan suami? Tergantung dari lifestyle, gaya mengelola keuangan di masing-masing keluarga. Namun idealnya adalah yang penting tugas seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Itu yang penting. Dengan semangat apa yang diperintahkan oleh Allah gitu kan pada kita semua. Tugas utama seorang suami adalah bagaimana mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarganya dan anak-anaknya. Itu yang penting di situ. Perkara berapa penghasilan suami, berapa penghasilan setiap bulannya, setiap tahunnya dan sebagainya, itu wewenang dari suami untuk dikelola. Yang penting tugasnya adalah bagaimana keinginan, kebutuhan, tapi kalau keinginan nggak unlimited ya. Nah, kebutuhan dan kewajiban istri itu sudah terpenuhi. Nah, demikian. Dengan demikian, apakah wajib? Tidak ada kewajiban untuk menginformasikan penghasilannya. Apalagi kalau pengusaha penghasilannya kan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan pasti bervariasi gitu kan. Kalau ASN ataupun karyawan mungkin bisa ketahuan sebulan berapa, seminggu berapa, sehari berapa. Tapi tugas pokok suami adalah mencari nafkah. Sementara berapa penghasilannya itu adalah tergantung dari suami mau menginformasikan atau tidak. Cuma akan lebih bagus, yang penting fokus para suami adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dan kewajiban keluarganya. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan berapa penghasilan suami kepada istri. Dan insya Allah istri yang taat tentunya akan mengelola berapa nafkah yang diberikan dari suami
tanpa harus tahu persis berapa penghasilan suaminya. Namun demikian, monggo silakan di masing-masing keluarga stylenya, gayanya diatur, dikomunikasikan dengan baiknya. Intinya kembali lagi, tugas seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bondan di Semarang ya. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Wah, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang menarik, Ustaz. Namun waktu juga yang membatasi ini. Urusan keluarga, urusan keuangan memang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, Ustaz, ya. Karena memang terjadi setiap hari. Setiap hari kita dapatkan. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Kita bersua kembali di pekan mendatang. Siap. Terima kasih atas ilmunya dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Fajar Hidayah di kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala khilaf. Saya Sufyan undur diri. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.